Selain dokumen HTML, Anda juga bisa membuat dan membuka berbagai dokumen yang berbasis teks, seperti Cold Fusion Markup Language atau CFML, ASP, JavaScript, dan Cascading Style Sheets atau CSS. Selain itu juga didukung oleh file source code seperti Visual Basic, .NET, dan Java. Dokumen web yang baru dapat dibuat dengan menggunakan dokumen kosong atau template, layout Dreamweaver, dan dokumen dengan template yang didesain sendiri. Tipe file utama adalah HTML. File HTML atau Hypertext Markup Language files berisi bahasa teks dasar yang memberikan respon untuk menampilkan suatu halaman web di dalam web browser. File HTML dapat disimpan dengan ekstensi .html ataupun .htm. Itu sama saja. Secara default, Dreamweaver menyimpan file sebagai .html. Beberapa tipe file yang bisa Anda gunakan dalam Dreamweaver CS4 itu adalah CSS, GIF, JPEG, XML, XSL, CFML, dan PHP. CSS atau Cascading Style Sheet memiliki ekstensi .css. CSS digunakan untuk format isi HTML dan mengendalikan posisi berbagai unsur-unsur di dalam halaman web. Lalu GIF atau Graphics Interchange Format memiliki ekstensi .gif. Format ini paling populer untuk desain grafis halaman web, diantaranya untuk kartun, logo, grafis untuk area transparan, dan animasi. GIF memiliki maksimum 256 jenis warna. Berikutnya adalah JPEG atau Joint Photographic Experts Group, memiliki ekstensi .jpg, dan biasanya untuk foto dan gambar dengan kualitas warna yang sangat tinggi. Format JPEG sangat baik untuk hasil foto digital atau hasil scan, gambar dengan tekstur, gambar dengan transisi warna gradasi, dan gambar-gambar yang memerlukan lebih dari 256 jenis warna. Lalu berikutnya adalah XML atau Extensible Markup Language, memiliki ekstensi .xml. File ini berisi data di dalam suatu form mentah yang dapat diformat dengan menggunakan XSL atau Extensible Style Sheet Language. Extensible Style Sheet Language atau XSL ini memiliki ekstensi .xsl atau .xslt. File ini digunakan untuk tipe data XML yang ingin Anda tampilkan dalam suatu halaman web. Berikutnya adalah CFML atau Cold Fusion Markup Language. Ini memiliki ekstensi .cfm. File ini digunakan untuk memproses sebuah halaman yang dinamis. Lalu berikutnya adalah PHP atau Hypertext Preprocessor. Memiliki ekstensi .php dan juga digunakan untuk memproses sebuah halaman yang dinamis. Lalu untuk membuat sebuah halaman web yang baru, kita bisa langsung menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam kolom Create New di sini, yang tampil pada pertama kali saat Dreamweaver dibuka. Kita bisa langsung klik, maka akan muncul halaman kosong, dan ini adalah lembar kerja di mana kita akan mengedit atau membuat sebuah halaman HTML. Atau bisa juga ada dengan memilih File New. Maka akan muncul window New Document. Di sini kita bisa memilih HTML, HTML template, ASP, PHP, Cold Fusion, JSP, ASP, dan lain-lain. Jika Anda ingin membuat sebuah halaman HTML yang kosong, Anda bisa pilih None di layoutnya. Jika Anda ingin memilih dari template yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Dreamweaver, Anda bisa memilih pada layoutnya. Langsung dikasih gambarnya juga di sini, maka akan lebih jelas. Bisa kita lihat ada one column elastic, one column fixed, one column liquid, dan ada juga hybrid. Untuk fixed, lebar kolom ditetapkan dalam satuan pixel. Kolomnya tidak bisa diubah berdasarkan ukuran browser ataupun berdasarkan setting teks pengunjung site. Lalu untuk pilihan yang elastik, lebar kolom ditetapkan berdasarkan suatu unit pengukuran sesuai dengan ukuran teks. Desain akan menyesuaikan jika pengunjung mengubah setting teks, tetapi tidak mengubah ukuran dasar jendela browser. Lalu untuk liquid, lebar kolom ditetapkan berdasarkan presentase dari lebar browser pengunjung site.
Desain menyesuaikan jika pengunjung site mengubah browser menjadi lebih lebar ataupun lebih kecil, tetapi tidak mengubah setting teks dasar dari browser pengunjung site. Lalu untuk hybrid, kolom ini merupakan kombinasi dari 3 pilihan yang sebelumnya, fix, elastic, dan liquid. Jika Anda memilih none, maka Anda akan diberikan sebuah halaman HTML yang kosong. Kita bisa mengklik tombol Preferences jika halaman yang terpilih dijadikan halaman default setiap kali Anda menambahkan halaman baru. Lalu kita juga bisa memilih opsi Get More Content untuk membuka Dreamweaver Exchange dan mendownload desain yang baru. Misalkan saya di sini pilih 2 kolom, elastic, left, sidebar. Kita tinggal klik create. Maka akan ditampilkan sebuah halaman HTML dengan template yang sudah jadi di sini. Kita bisa merubah isinya di sini ataupun merubah tampilannya. Untuk menyimpan halaman web, Anda bisa memilih File, Save As. Lalu ini sudah otomatis ada di dalam folder situsku atau di dalam site situsku yang tadi kita buat. Misalkan kita pilih dengan nama index.html. Halaman index ini akan dilihat pertama kali oleh web browser saat seseorang mengunjungi website kita. Yang akan dicari pertama kali adalah file index.html. Lalu kita pilih atau kita klik save. Maka bisa kita lihat di dalam folder site atau di dalam folder situsku, di dalam site yang sudah kita buat akan muncul index.html. Oke, misalkan kita keluarkan ini semua. Kita juga bisa membuka index.html dari sini. Ada di kolom Open a Recent Item. Di sini akan muncul dokumen-dokumen yang terakhir kali kita buka. Di sini ada dari site situsku index.html. Bisa kita buka di sini. Atau kita bisa juga menggunakan perintah open. Akan muncul di sini, kita pilih index.html. Cara ini sama saja. Anda juga bisa mengubah file-file yang ada di dalam folder situsku yang ada di dalam site Anda dengan menggunakan klik kanan. Klik kanan pada filenya, di sini Anda bisa memberi file baru, folder baru, Anda bisa edit dan lain-lain. Anda bisa mendelete-nya di sini dengan klik kanan, pilih edit, lalu akan muncul pilihan copy, delete, duplicate, rename, dan lain-lain. Anda bisa mengubahnya di situ. Anda juga bisa mencari dan menghapus file yang tidak terpakai di dalam site, yaitu dengan cara kita pilih situs yang aktif. Di sini site, situsku. Kita klik kanan. Lalu kita perintah check links. Kita pilih perintah check links, maka akan muncul pop-up. Di dalamnya akan ada selected files dan entire local site. Check link ini adalah perintah untuk mencek apakah semua link sudah berjalan dengan lancar atau sudah bekerja dengan benar. Jika Anda ingin memeriksa seluruh link yang ada di dalam site tersebut, maka Anda bisa pilih entire local site.